Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas LKS di halaman 25, materi teks pidato. Baik, ini kita latihan langsung bagaimana cara menemukan teks ya. Teks ini panjang. Pasti kalau kamu lihat ini teksnya panjang banget nih Pak. Bingung bacanya dan lain-lain. Kamu langsung lihat soalnya. Di soalnya ada apa ini? Teks tersebut di atas berisi tentang, langsung cari apa yang kira-kira dibahas di sini secara umum. Yaitu tentang, lihat di kalimat pertama, pidato itu disampaikannya di awal untuk memperingati Hari Bumi Sedunia. Berarti ini apa? Kata kuncinya ada di Hari Bumi. Lihat di akhir. Dalam rangka peringatan Hari Bumi. Maka ini adalah jawabannya semarak Hari Bumi. Nah, pidato ini disampaikan oleh siapa? Nah, ini yang rancu. Rancu itu adalah yang bisa membingungkan. Bisa siapa saja. Presiden bisa. Gitu. Lalu ketua panitia bisa, menteri bisa, kehidupan di bumi siapa saja bisa. Nah, si ini sekarang adalah, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah dalam rangka peringatan dan memperingati Hari Bumi Sedunia. Maka yang paling tepat sesuai konteks di sini adalah Ketua Panitia Peringatan Hari Bumi. Kita lanjut nomor 3. Pesan yang ingin disampaikan. Ingat, pesan itu letaknya biasanya ada di paragraf penutup isi, bagian penutup isi. Ada apa pesannya? Lihat lagi di sini. Mulai sekarang berdamailah dengan bumi. 1. Dengan turut berpartisipasi menjaga bumi. Nih, lihat. Berdamailah dengan bumi. Oke. Ada kata ini. Pesan itu lihat harus ada kata-kata hendaknya, mari. Secara kata ini udah bahasa pesan nih, hendaknya, mari, mari. Tapi secara kontekstual adalah tentang mengajak, mari berpartisipasi agar bumi nyaman dan baik. Itu yang D. Lanjut, tujuan pidato persuasif. Yaitu adalah untuk memaksa tidak, mendorong ya, makin yakin dan melakukan tindakan sesuai isi pidato. Jadi kata kuncinya ada di persuasif. Kalau persuasif berarti dia adalah mendorong dan melakukan tindakan sesuai pidato. Contoh tadi Hari Bumi supaya kita ikut menjaga bumi dan lain-lain. Pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar tuh agar menyetujui pendapat berarti persuasif. Ya. Meyakinkan agar menyetujui berarti ada argumennya dong. Berarti persuasif dan argumentatif. Yang tidak termasuk dalam metode pidato adalah metode ilmiah. Hafal ini tanpa naskah. Ini dengan naskah. Yang ini adalah poin-poin. Jangan lupa tugas pidato videonya dikumpulkan. Nah, yang dimaksud metode ekstemporan. Ingat tadi bahwa bilangnya apa? Poin-poin. Berarti bisa juga disebut sebagai kerangka. Maka jawabannya adalah yang A. Metode ekstemporan. Kerangka, kemudian dikembangkan. Disampaikan dalam pidato. Agar pidato disampaikan secara berkesan. Nah, sebaiknya orang yang berpidato itu apa? Harus menyiapkan dulu. Bahasa kerennya prepare, ya. Karena kalau nggak dipersiapkan, maka susah. Bukan harus jenis pidato, Pak. Iya, mengetahui jenis pidato dan tema itu juga termasuk dalam bagian persiapan.
Dalam membacakan pidato perpisahan sekolah, kita menggunakan metode naskah. Ya, contoh nanti misalnya salah satu dari kamu diminta menyampaikan pidato di acara pelepasan. Maka harus ada naskahnya dulu. Kita harus ngecek dulu naskahnya. Dicek dulu sesuai atau tidak gitu. Jangan sampai nanti di pidato kamu, saya sangat berkesan sekolah di lab school karena misalnya yang kamu cantumkan hal-hal yang negatif dan lain-lain. Kalimat yang lazim untuk mengawali pidato. Demikianlah, nggak mungkin ya, ini akhir. Ini akhir pidato. Hadirin yang berbahagia, apa yang saya mau katakan ini berarti ini akhir pidato. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya akhir pidato. Apa kata kuncinya? Nih ada terima kasih. Ucapan terima kasih itu selalu di akhir ya. Semoga, nah ini pasti di akhir. Semoga itu pasti di akhir. Jadi jawabannya hanya yang C. Lanjut 11. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara meluangkan waktu. Akan tetapi sebelum saya membahasnya lebih dalam lagi, rasa syukur, ucapan puji syukur itu berarti ada di bagian pengantar. Kok bukan salam Pak? Salam itu assalamualaikum, selamat pagi gitu. Kita lihat ide tentang tertuang secara implisit. Ada eksplisit, ada implisit. Implisit itu yang tidak muncul atau yang implisit ini berarti yang tersirat. Kita lihat, apa sih yang tersirat di sini? Para sekalian yang saya hormati, sebagai masyarakat yang baik kita harus aware dan care. Diharapkan mampu memberikan kesadaran yang kuat agar lebih memperhatikan kesehatan masyarakat. Jadi intinya adalah tentang keadaan lingkungan, ya. Secara umum itu dia ngebahas tentang lingkungan dulu baru ke kesehatan karena ada di kalimat tadi di sini. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi jawabannya yang salah. Jawabannya adalah yang D. Apa pesannya? Lihat di sini di akhir, hendaknya, ini pesannya nih. Diharapkan mampu tentang kesehatan masyarakat. Jadi pemerintah harus menjamin kesehatan masyarakat. B. Pesan. Oke, 14. Para guru dan siswa yang saya sayangi, basket merupakan olahraga ini populer, kita bisa saksikan. Jadi ini fokusnya tentang apa? Basket ya, lihat semua tentang basket. Basket. Ya, berarti ini fokusnya tentang basket. Nah, sekarang apa di sini? Lihat, ada yang kita resmikan. Nih, kata kuncinya. Maka adalah peresmian. Lanjut, ini tentang ahli gizi. Namun masih banyak dari kita yang belum mengetahuinya dan lain-lain. Karena itu kita disarankan mengganti nasi putih dengan beras merah. Berarti ini adalah persuasif. Meskipun Bapak tidak menyarankan kamu ya. Kenapa? Kalau nasi putih diganti dengan nasi merah. Kalau kamu digantinya dengan beras merah tanpa kamu masak dulu, kasihan lambungnya. Jadi harus dimasak dulu jadi nasi baru dimakan. Walaupun Bapak udah lama gak makan nasi. Contoh pidato pertanggungjawaban. Langsung kata kunci pertanggungjawaban. Kamu harus belajar bagaimana cara scanning, membaca cepat. Pertanggungjawaban itu berarti dia ingin mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Saya harap kalian dapat melaksanakan kegiatan pramuka. Tidak ya. Hari Minggu kita akan melaksanakan, berarti kegiatannya belum dilaksanakan. Saya pesan agar menambah waktu. Enggak ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Nah, ini kan panjang. Langsung kamu lihat lagi di sini. Set. Tuh, panjang banget. Pidato di atas termasuk pidato apa nih, pengarahan, sambutan atau enggak. Nah, lihat di sini lagi. Ini tentang kerjasama. Saya berharap agar kerjasama ini membuahkan hasil. Lihat lagi di awal. Terima kasih atas undangan, gitu kan. Kehadirannya pada undangan kami bermaksud menyampaikan. Oke. Terkait kegiatan belajar siswa. Berarti ini adalah tentang pengarahan. Pengarahan belajar. Apa pesannya? Nih, lihat di sini. Saya berharap agar kerjasama antar siapa? Berarti agar orang tua turut mengawasi kegiatan belajar anak. Gitu. Kita semua tahu handphone atau HP. Nah, lihat pesannya apa di sini. Nih isi pidatonya. Terutama bagi putra-putri pihak sekolah melarang sebuah HP. Kami mengimbau. Nih, lihat. Pokoknya kalau bahas yang ingin disampaikan, lihat bagian-bagian akhir. Membatasi penggunaan HP. Tentang pembatasan, larangan. Nah, imbauan untuk membatasi siswa bermain HP. Main HP jadi batasi atau apalagi main dengan perasaan seseorang. Nggak boleh ya. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri pidato. Apa yang telah murni pendapat saya ini isi. Ini isi. Oke, kalau kalimat pidato yang paling tepat hanya demikianlah. Sekian, terima kasih. Mengakhiri pidato loh. Kata kunci mengakhiri pidato. Jadi sudah mau menjelang salam, bukan lagi ke bagian isi. Oke, ini teksnya panjang. Ini tentang MCK, mandi cuci kakus, dan lain-lain, tentang rumah yang sehat. Nah, apa yang ditanyakan? Apakah ada penyuluhan kerja bakti di sana? Kita lihat hari ini karena rencana program kita tentang kepedulian sama terlaksana dengan baik. Oke, tentang kepedulian terhadap kebersihan. Cari di sini. Kepedulian, yang ada kepedulian hanya yang A. Apakah pembangunan rumah? Lihat lagi. Dalam bidang pemenuhan kebutuhan perumahan kita. Tuh. Jadi jawabannya lihat lagi di sini. Bagian C-nya, rumah adalah kebutuhan dasar. Kami mengajak anak muda untuk peduli mengetahui keberadaan jauh lebih buruk dari mereka. Membantu membangun rumah. Berarti jawabannya adalah yang A. Pesan apa? Lihat di sini di akhirnya. Dia ingin mengajak anak muda untuk peduli, berempati. Ya, kata kunci itu. Mana kita nih. Kenapa yang A salah? Karena hanya yang kurang mampu saja. Kita ngebantu tuh bukan cuma yang kurang mampu. Semuanya kita bantu. Jadi kita meningkatkan kepedulian. Jawabannya adalah yang C. Pengertian metode ekstemporan tadi udah ya. Ini D. 24. Pidato di atas bersifat, nah, kita perlu mendorong pemerintah. Oke, ini adalah tentang berarti demikian sambutan yang bisa kayak kami ucapkan. Kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan. Ini tentang persuasif. Ajakan. Nah, tujuan pidato rekreatif itu apa? Rekreatif. Ini menghibur. Tapi ini rekreatif ini tidak muncul. Karena Bapak yang buat soal ya. Jadi Bapak nggak munculkan soal tentang rekreatif tadi. Cukup yang persuasif saja. Bagaimana persiapan menyusun teks pidato yang tepat? Mempersiapkan materi jelas. Ya. Sesuai dengan pokok pembicaraan. Membuat
online, jelas. Mengembangkan secara detail, jelas. Melatih diri lafal, iya juga. Salah, karena ini fungsinya adalah, kata kuncinya, menyusun. Kalau ini dia untuk berpidato. Jadi jawabannya adalah D. Ini A ya tadi. Oke, kalimat yang tepat untuk melanjutkan kalimat pembawa acara. Sebutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak. Nah, yang paling tepat bukan waktu dan tempat. Karena kalau waktu dan tempat kami persilahkan, berarti kamu tidak mempersilahkan Pak Bambang. Kan kata kuncinya Pak Bambang. Maka yang paling tepat adalah kepada Pak Bambang kami persilahkan. Ya. Kalimat pembuka yang tepat. Kata kuncinya adalah pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Itu boleh, tapi hanya di pidato-pidato yang sifatnya tidak lazim. Di sini adalah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga sama. Jadi kata kunci di sini, para hadirin. Hadirin itu sudah bermakna banyak. Tidak baku. Oke. Bapak Ibu sekalian juga tidak baku. Jadi yang paling tepat adalah B. Tetap. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pidato pengarahan dari kepala sekolah dalam rangka pembukaan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Berarti bersifat instruktif, perintah. Perintahnya apa? Mungkin supaya selama persami, selama kemah, ya instruktif selama kemah. Berikut ini merupakan tujuan pidato. Kecuali membujuk, menarik ide, menjelaskan buah pikiran, memengaruhi pendengar. Yang paling tepat adalah kecuali itu adalah di sini. Kenapa? Karena pidato itu komunikasi satu arah. Ya, itu tadi pembahasan soal 1 sampai 20.